Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita baca dulu kitab yang tipis, namanya Bajatul Mawliyah. Ini tuntung sudah. Kita baca ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 38. Kenapa mata orang itu bisa menggusik itu apa? Jadi menggusik itu apa? Nah, itu. Baris ke-6 dari bawah ke atas. Atau karena menuntut derajat dan kedudukan hendak viral. Bisa dibaca. Lalu digusik. Akhirnya tujuan menggusik supaya kita kenal lewat menggusik. Tujuannya supaya dikenal aja. Itu. Berarti kalau menuntut derajat itu ya kita tuh pangkat dan kedudukan. Lalu akhirnya yang digosipnya cacat karena ada yang mengusik, maka muncullah terkenal si yang mengusik, hinalah yang digosip. Bisa itu. Tapi tujuannya sudah ada pas. Yang kita tupai kalau orang ini pencemaran nama baik, pembunuhan karakter secara perlahan-lahan. Nah, tapi harus luas lagi wawasan kita ini menghadiri. Masalahnya apa dulu? Masalahnya apa? Jadi muncul digusik. Masalahnya apa? Kalau kita ambil contoh lah, kita contoh. Ini ulun kada ikut masalah mampir-mampir itu kada, tapi bisa jadi pelajaran buat kita. Misalnya kasus ijazahnya mantan Pak Presiden. Viral, namun permasalahan itu ya ada viral. Tapi penting kali ini diangkat ke permukaan, harus lewat menggosip. Menurut pandangan kacamata agama itu bagus. Kenapa bagus? Ini bukan pencemaran baik. Ini bahasa orang itu kita itu menguat yang nanti bisa berkelanjutan. Kalau ulun dilakukan orang seorang ilaha, ijazahnya adalah ada. Kalau kita lihat di guru ini sebuah ilaha, nah ulun ambil akal ijazahnya. Ada terima ulun. Kalau ulun dikatakan ulun ada pernah sekolah tidak di ilaha online, berarti orang ini perlu ulun buktikan. Nah, ulun punya tanah misalnya Bapak Ibu, itu pun dilihat tanah ulun itu air tanah ulun itu
ulun punya sertifikat. Nah, berarti pembuktian kebenaran ini tanah milik ulun harus ulun punya sertifikat. Sertifikat tanah itu soalnya ada di ketembayakan, ada di Mojimakan, ya kan? Kuatlah kira-kira klaim ulun, pengakuan ulun dengan tanah itu milik ulun, tapi ulun kadang memunculkan sertifikatnya. Kita membuktikan dulu lah. Kuatlah, jangan salahkan orang tanah kita diambil karena kita tidak ada pembuktian sertifikat tanahnya. Kan bisa satu orang bisa apa namanya itu seperti apa sigil lah, bersigil lah, sertifikat. Ada nah ada orang ini tanahnya itu, lalu orang meragukan kepemilikan tanah itu milik tanah. Nah lalu ulun harus membuktikan ini memang milik ulun ambilkan sertifikat. Nah, itu berarti harus itu. Berarti ada permainan, maaf. Kasihan orang mangga, kalau kasihan mau skripsi, ada yang gampang-gampang orang mau kuliah juga baik. Dosennya pulang keras dia lagi. Ayo, ada sampai ada kawan kalau di wisuda. Skripsinya aja bermasalah, perbaiki jadi lah. Karena sidang, lalu muncul skripsi, imbai itu namanya wisuda lah. Yuk, yang disini dulu, baru wisuda. Nah, mau sendiri suruh kan ada, skripsi kan ada, baru wisuda ada hal itu. Iya nih orang berpendidikan diterima masa jauh gitu ya. Nah, kayak ulun Pak Ibu ini sama. Ini terjadi kanda kita masih ada nih. Kurang tahu rumah pakai bis apa tuh HIS yang apa itu? Itu 15 lah. Nah, datang terus ada di rumah mau WA jawaban guru besok jam berapa ada di rumah jam 9:30 ada sampai jam 11 sudah lagi pengajian ke kantor pengajian ada hingga kami datang dulu jam 9 bisa tetap aman. Nah kami ini guru dari daerah Raya Hari apa kabar bagus itu kami ada berisi guru di kampung menyuruh menemukan masalah apa nih ada warisan dulu warisan pulang maulah lu langsung itu makan orangnya yang banyak ini 15 di jumlahnya 15 kali warisnya ada mau kalau begitu ambil kopek apa kisahnya nih siapa yang meninggal abah kami berdua anak si ini 15 ikut nikah kan guru kami ini guru seibu
Seibu. Kalau seibu berarti 2 kali berarti. Iya. Nah, 2 kali berarti. Kalau seibu nih. Nah, nyaman banget. Nah, 2 kali berarti. Gimana guru tahu? Harus pintar betakul nyentuh. Pokoknya udah seibu, lakinya lebih dari 1. Beli seberapa, bininya lebih dari 1. Apabila seberapa seibu, lakinya seekor, bininya seekor. Nggak bisa kita bingung-bingung kan itu kok. Nah, ya Allah. Nah, ya, ya. Jadi piangnya bedang salah seekor nih, gitu gue. Anak dari suami pertama mana? Nah, gitu. Ulut dulu. Siapa nama suami pertama? Haji Ridwan. Haji Ridwan. Nah, mana lagi? Ulutnya dulu. Sekong tapi jalan Haji Ridwan di sekong. Nah, ada saya. Apa kita nih? Alihnya. Ya, anak dari suami kedua. Berilah guru dua ikut bisi suami. Nah, dulu. Yang ini betapun berarti lain dalam salah seribu nih. Ini siapa? Ulun-ulun tetangganya. Iya kalau siapa dari suami kedua siapa nama? Suami kedua siapa? Haji Imran. Ini nama Allah kalau ada sama di sini. Haji Imran hari Haji Imran. Haji Imran beri kamu di sana berlima. Ya. Mama piannya siapa? Mama maaf kalau sama Haji Siti Khadijah. Ya. Berarti kalau kita bahas itu namanya nih, yang sisanya nih siapa nih? Urung-urung tetangga, memang urung-urung sepupu, memang urung-urung nama urung kawan. Jadi yang lain nih, lain anak almarhum kan, lain gitu. Biar kalian benar salah seekor semuanya nih. Ya, berarti kita bahas membeli mau seekor ya. Berarti anak Haji Ridwan 1, anak Haji Imran 5, mama biar sama. Iya, warga seribu, badang sama seribu. Berarti piang kelima ini lawan piang badang sama seribu. Nah itu kan, ya. Tanya lagi malah. Nah, tanya, maaf lagi ini orang ini laki ini 25 nih, 25 nih. Nang anak nang dari laki nang terdahulu, cewek laki juga. Mantap nih. Awal ibu kali diteliti awal. Ini ilmu, walaupun dia juga untuk kisah ini penting. Karena ini bisa terjadi karena juga. Ya. Nah, Haji Ridwan. Jadi kan apa maksudnya? Nama meninggal siapa? Haji Imran. Nggak ada Ridwan kan? Ya kalau minta dia warisan kalau nih. Nama meninggal Haji Ridwan, Haji Imran kan? Haji Ridwan. Oh ya. Berarti anaknya Haji Imran ada dalam debatnya nih. Tulisannya yang berima tadi kan dia Haji Imran tuh. Ya, karena berima tadi dia tanam anaknya Haji Ridwan itu suami pertama, Haji Imran suami kedua, mamanya si Haji Siti Khadijah. Berarti Siti Khadijah ini berisi anak lawan suami Haji Ridwan Seko. Haji Siti Khadijah ini kawin lawan Haji Imran berisi anak 5. Nang berlima atau nang Seko ini namanya beda sama 1000.
Ayo bersalat berulanglah. Nah, meninggal siapa? Yang meninggal Haji Ridwan. Di utak-utak Haji Masih Siti Khadijah ini bisa dapatnya anak. Ayo, bisa juga belum dibagi hartanya. Siti itu masa idealis berarti uang. Bisa nggak Haji Masih? Itu bisa tuh. Ayo belum dibagi harta. Siti Khadijah ini berarti lawan Haji Ridwan. Sakit komisi anak. Di utak-utak berubah. Berarti dapatlah Siti Khadijah ini seperempat dari harta Haji Ridwan. Kemudian anaknya laki waris tunggal. Kecuali Haji Ridwan kuitan sidin masih hidup. Berarti kuitan sidin dapat seperempat. Ini rumus. Pada kau berapa sini? Nah itu warisan nih. Nah, aku diutak ulun dulu, diutak ulun. Karena harta warisan belum dibagi, masa tidak Siti Khadijah tadi habis ini ada anda masa tidak wafat 4 bulan 10 hari. Warisan belum dibagi, semasa tidak saya sudah habis. Boleh kan berarti? Boleh. Berarti ada harapan Siti Khadijah ini dapat harta dari Haji Ridwan. Walaupun Siti Khadijah laki-laki Haji Umar. Ayo, gimana ya? Awalnya kena mengaji nih. Mengaji nak ini kita kaji. Nah, yuk dia. Nah, dulu tak pun ke itu dulu rekonstruksi otak itulah. Lalu ulun tanya lagi, ada hal itu dulu. Makanya SPBU di daerah situ ini lama mengaji Ridwan, Haji duit. Kita belum begitu dulu. Pertanyaan ulun kan jawab semua. Apakah Mama Tian lawan Pak Haji Ridwan ini cerai atau meninggal sudah Haji Ridwan baru begini baru berarti kasus kalau meninggal Haji Ridwan bisa sudah terjadi cerai, masanya idahnya tidak cerai. Kalau idah wafat 4 bulan 10 hari, kalau idah cerai 3 bulan 10 hari. Jawab jangan jujur. Mama kami ini guru, guru kan guru anak Haji Imran ya. Mama kami ini bercerai lawan Haji Imran. Ada tapi cerai. Di otak ini belum taruhan. Ayo, kadang mau pengurus ini lah, kita jangan kepo lah permasalahan. Kenapa maka cerai? Nah, boleh ada anak-anak itu. Tapi Bapak Ibu, bolehkah di otak itu mutar? Kalau cerai, alasannya habis jodoh sudah begitu. Tapi sebelum cerai itu bisa ada. Nah, ibu-ibu ini ilmu gue. Di otaknya mau membandir dari pulang dulu. Cerai memang habis sudah hidupnya, kan gitu. Nah lalu bisa juga terjadi cerai raja kelahiran atau maaf Haji Imran ini mantan beri oleh Siti Khadijah. Haji Ridwan tahu bahwa ada hubungan lah, bukan hubungan terlarang, hubungan gede, ada hubungan yang masih terpelihara antara Siti Khadijah
dengan Haji Imran. Haji Ridwan tahu pihaknya dicerai oleh Haji Ridwan. Bisa terjadi itu. Itu bisa terjadi kasusnya itu. Tapi itu terlalu mandiri itu bukan yang tahu. Nah, berarti kalau cerai waktu Haji Ridwan masih hidup, ya kan? Enggak. Masa iddah mama yang sebelum bin ada, ayo siapa nih anak-anaknya Haji Ridwan nih, abah ikam waktu cerai sama mama ikam, abah ikam mau usilah masa iddah cerai 3 bulan 10 hari, mau usia dulu hari. Nah, mau usia kan caranya kalau berapa? Kalau 1 pun dulu ya, kalau 1 ketika ada kalau 2 3 nggak ada ya selesai. Nah, cerai diungkusi oleh Haji Ridwan. Lalu Haji Ridwan mencerai, diungkusi, ulun tulis sebagai juga. Nah, ya, ulun mandiri. Nah, kemudian habis masa iddah mama pian, hak mama pian balaki pulang. Gitu. Maka harta yang ada pada Haji Ridwan tidak ada lagi hubungan dengan Siti Khadijah kecuali ada gunung ini. Gunung ini itu berusaha bersama. Ini hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak. Gunung ini itu berusaha bersama, modal bersama. Itu nama gunung ini. Bukan gunung ini itu asal berumah tangga, kebetulan istri misalnya ibu rumah tangga, sapam dari suami, suami menjamin nafkah istrinya, karena istri ini ibu rumah tangga, usaha sempurna itu milik suaminya, suaminya yang bekerja atau suaminya pulang kantor kan gitu, istrinya hanya sebagai ibu rumah tangga. Meninggal sang suami atau cerai tidak ada gunung ini. Kalimat gunung ini itu harta bersama. Tapi kalau sama dari suami karena istri ini ibu rumah tangga tidak ada gunung ini. Nah itu gunung ini itu modal bersama, harta bersama, berusaha bersama. Atau suami memutang, istri memudari. Jadi itu gunung namanya. Ini sedikit-sedikit gunung ini, sedikit-sedikit gunung ini, dia berusaha bersama. Ada gunung di rumah tangga, tidak ada gunung. Nah, cerai sudah. Lalu kawinlah Siti Khadijah nih lawan Bapak Imran. Kawin. Kemudian setelah cerai kan, nikahi oleh si Haji Ridwan. Kawinnya Siti Khadijah lawan Haji Imran beberapa bulan atau 2 tahun meninggal Haji Ridwan. Itu orang gimana kalau tahu? Jangan tidak panggil untuk tahu sudah. Itu artinya kita mau mencari pada waktu 5 tahun itu rekonstruksi kasus dan ilmu mantik itu tasawur. Nah itu merekonstruksi kasus olah TKP. Nah, tapi pas begitu kalau salah, mana kan salah. Berarti tidak ada mama yang datang bisa. Karena terjadi habis berumah tangga cerai, bukan wafat. Jangannya wafat habis masa iddah berbini berarti pulang sendiri dapat seperberapa dari harta. Ini Haji Ridwan masih hidup, cerai, nafkah diberi selama masa iddah, lalu balik pulang.
Setelah 3 bulan berulang kali, baliklah lawan haji umrah. Maka tidak ada lagi warisan, tidak ada, karena dia bukan meninggalkan atau suami wafat, tapi berumah tangga karena perceraian. Jadi tapi berpisah, bukan berpisahnya karena wafat, berpisahnya karena cerai. Jelas sekali. Ini hati-hati ini. Hanya contohnya begitu selesai. Nah kemudian berarti kami dulu dapat dulu yang seibu ada. Kami kan sangat dulu tidak sangat seibu. Warisannya kan jalur berwali. Kan bininya bukan dia bin Haji bukan bin Haji Ridwan. Tapi kalau nggak haji maksudnya karena orang kecuali haji umrah meninggal, maksudnya tidak jadinya hebat. Sebagai guru ini menjaga berbanding, jangan sampai kasus muncul kasus baru. Menjelaskan bukan membingungkan, mencari jalan supaya muncul kejahatan, tidak bisa. Guru ini betul menerangkan, menjelaskan, bukan menjelaskan mencari jalan kalau muncul kejahatan baru berbahaya. Kecuali haji imran meninggal baru kita berharap ini haji imran tuh yang orang itu kan orang tuh yang haji imran bukan haji imran. Tapi bukan mama urut haji Siti Khadijah, iya seibu ibu yang tidak berwarisan dari Haji Ridwan karena terjadi perceraian sebelum Haji Ridwan meninggal dunia. Jedanya berapa tahun atau berapa bulan? Urut tahun dulu. Kalau Haji Ridwan ini mencerai supaya tidak ada harta warisan, bisa juga. Kucerai aja ini komenya dari kalinya dapat harta, tapi kucerai itu bisa terjadi rumah tangga seperti itu. 6 tahun berubah setelah bercerai sama mama, Haji Ridwan baru meninggal dunia. Awas, begini hasilnya kaget berubah. Kalau begini kan berarti juga yang waris tunggal. Namanya kami pun bukan pian bin Haji Imran, maaf semoga aku tidak dapat harta. Tapi guru kami bilang badang sangat seibu, bukan badang sangat sebapak. Nah kalau sebapak adalah ayo hati-hati ini kasus banyak terjadi oleh orang ini. Berarti pewaris itu kan Haji Ridwan anak Sidin, anak Seko tidak dilakukan. Mama Pian Siti Khadijah tetap Mama Pian karena dia lahir dari ibu. Nih dan sanak Pian seibu, tapi dan sanak seibu ada dapat dari kata Haji Ridwan tadi. Tak dapat anak Sidin dia masalah anak Sidin mau tunggal ini memberi idam sananya itu lain-lain warisannya itu hanya benar sama. Nah kasusnya ini jadi warisan penting. Apakah Haji Ridwan anak mama apa ikan Sidin masih hidup? Habis itu meninggal. Iya. Jakanya anaknya begini ya, tapi enggak ada sanaknya Haji Ridwan. Amanah. Apa itu? Bahasa orang kamu tanya, mandem mana beli mana? Mandem apa itu? Itu ngaji. Ada pertama guru, ada apa? Kalau Jepang ada dapat
Padahal kan besok sana nangan gak ada yang sampai 100 atau seberapa. Kalau 1000 mama ulang mama itu yang gak dapat karena terjadi perceraian. Indahnya apa ibu? Berdirian lagi berikan, ya Allah berikan dulu. Orang tuh bangun itu langsung tak berikan, tidak dapat. Itu manusia kita bilang ada dapat sehari. Terima kasih gak ingat lagi. Bersalamat gak ingat lagi. Dari masalah mana itu. Kalau juga alhamdulillah. Gitu ayo buatin beda-beda aja. Pokoknya masalah warisan sudah selesai. Wah, nang beli tadi nanti ada puas. Kami betakun mau lagi dulu lain. Takut di situ. Bapak ibu, urun kada keberatan yang betapa mulai ada keberatan. Apabila urun dipadakan guru nanti akan tanyakan beliau, alhamdulillah. Apabila dia betapa guru yang akan ditanyakan urun dipadakan sama Allah menyelesaikan dia. Dan tahu urun di macam-macam uang. Itu kayak menggosip pada itu. Menggosip hukum namanya. Nah, rumit pak yang paling rumit. Nah itu terpenting mengaji jurnal untung berapa. Hanya nang masalah nang kayak ijazah, nang kayak mantan presiden kita nih. Itu memang perlu diusut sebab kalau dibiarkan nanti banyak gelar-gelar yang fiktif kalau tidak sesuai dengan keahlian jabatan itu rusak peraturan Indonesia dengan itu penting. Intinya apa hati-hati hidup ini supaya tenang jujur jujur walaupun pahit jujur tapi dimusuhan ada apa tetap ketenangan Allah berikan bagi orang yang jujur walaupun dimusuhan tetap tenang karena jujur kayak apa aja bapak ibu hidup ini kalau kali jujur biar banyak duit biar banyak pembela tetap pikiran kada kauli pikiran kada mau dijagain bang pikiran itu individu. Nah ini pikiran boleh dijaga jangan kena pikiran Allah akal. Nah kita perlu jujur biar dia orang mendapat jujur kita jujur menyampaikan apa adanya memberi tadi mohon kita lain orang anda tangkau dulu kalau anda tangkau ada sesuai dengan harapannya sebaliknya sebaliknya senjata mengantuan ulun punya senjata ulunnya bayangkan nah berarti bisa dia lebih gosip itu kenapa maka ada gosip hendak menggeser kedudukan seseorang. Nah itu bisa terjadi. Tapi ada gosipan yang dibenarkan karena membuat kebenaran. Ia tak segan menghitung kesalahan orang, menghitung kesalahan orang. Kalau menghitung kesalahan orang, memang mau kebenaran, silakan. Kalau menghitung kesalahan orang, tapi memalukan dan menghancurkan nama baiknya, tidak ada menurut kajian
kacamata agama ini dibenarkan dan tidak ada kasus yang terungkap dosa besar karena pembunuhan karakter. Nah itu harus dipahami juga. Apalagi supaya ia dapat tampil ke muka, nah, ya supaya viral, ya. Menempati kedudukan orang yang didengkinya itu. Makanya digosipnya supaya yang digosipi malu, lalu ia naik. Nah, ini namanya menari-nari di atas penderitaan orang. Yang itu sifat nari kita ini menjaga sudah di dalam kehidupan kita nih berjalan di jalan yang bagus lah, ada aja beberapa ada aja beberapa itu baru sudah hidup ini, atau mengemukakan orang yang lebih karib dengan dia, atau digosipnya dulu supaya orang yang ini karena ada yang cager diandapnya di tempat orang yang digosip itu, lalu lengser yang digosip nang dekat lawan inya nang diantapnya di posisi yang digosip itu bisa. Nah, karena beberapa macam sifat kerusakan yang dimilikinya, kalau itu digorengnya kalau digoreng belum bisa menghadapi orang lain, bisa belum menghadapi orang yang sifat marah ini. Tapi paling dulu minta referensi, minta bukti bahwa video ulun pengajian atau ceramah itu dianggap dia menyindir dia, minta bukti mana videonya. Bisa rasa tersinggung dengan pengajian ulun ceramah ulun itu, namun mungkin dianggap ulun di YouTube atau dia tidak boleh tahu. Itu ulun izini aja Bapak Ibu, memang ulun kada punya akun, kada punya macam-macam, semata-mata dakwah. Ada yang merekam silakan, tidak apa-apa. Ada yang masalah, ulun rindu aja. Memang ini kebaikan. Lalu yang dimasukkan ke akun TikTok atau ke Facebook mana-mana kan ada yang tahu mengenai ulun baik ini menyindir orang, menyindir itu udah kita. Sebab kita hidup ini kadang waktu semuanya akan tujuan kita, walaupun kita dalam kebenaran. Ingat kata Rasulullah, ada jalan apalagi ubillah jalan. Nah, itu pasti sudah. Tapi selama kita dalam kebenaran, kita tetap menyampaikan kebenaran. Dan ini masalahnya ini. Dari hasad diri lalu menyebut-nyebut keaiban orang. Nah, berarti hiri dengki dulu muncul lalu mumpung hanya dari aib orang yang diri dengki tadi muncul agusnya. Berarti pencetus penggerak mulut kita menggosip orang, mungkin kita ada bersifat diri. Nah, dua penyakitnya. Gosip kita modal dosa di hati diri, dosa di mulut, gosip atau menggibah. Hanya nantang Bapak Ibu lah, nantang lah. Melihat orang baik, melihat seorang baik. Teman-teman, buruk sangka lawan diri kita, baik sangka lawan nyaman, nyaman.
Mun dasar bujur kada bujur menurut apa? Jangan kita ikuti. Itu aja ikuti. Yang tentunya dalam perasaan hatinya ia bersih. Adalah menggosip itu perasaan orang yang menggosip ia pastinya merasa baik dibanding orang yang menggosipnya. Berarti yang digosip dipadakannya ada baik, yang menggosip mengaku tak baik. Sakitnya mau banyaknya, ilmunya baru. Nah, apalagi tadi akhir zaman yang baik. Terjaga kita membantu. Berceramah pun mengajar pun tak begitu jujur. Nah ini sebab bisa dimanfaatkan orang kata-kata kita itu. Sedang orang lain dalam kekotoran dan kesalahan menurut menggosip. Berarti orang lain itu kotor, orang lain itu salah menurut orang yang menggosip. Makanya mulutnya mengaitkan. Mau kita tahu sama-sama maklumat berusaha malah dikurang-kurang. Nyaman kayak belum kita tuh kurang baik, malah seorang tak baik. Sibuk kita mau urusin diri kita. Kalau kita tenang, ini memang ada orang waktu itu mencari-cari kesalahan kita tenang. Banyak berapa sudah penyakitnya nah? Karena hereditary lalu mulut menggosip. Kalau sudah kemudian karena merasa baik daripada orang, sombong pulang. Ayo kita urut Bapak Ibu. Merasa baik daripada orang, buktinya menggosip orang, mengaitakan orang. Kenapa maka ada menggosip orang? Ini hatinya hereditary. Mulutnya menggosip orang pasti naik orang nanti sambat. Lalu ini merasa baik daripada orang, sombong. Ini komplikasi. Ini penyakit yang menjerumuskan ke dalam neraka. Makanya orang masuk neraka terjadi buru-buru ada penyakit dunia buru dinaik, ada penyakit dunia naik. Orang masuk neraka itu bukan karena angker, mereka masuk neraka aku mah. Aku masuk neraka aku karena injil. Itu keluar dari penyakit dunia. Yang masuk neraka itu sombong. Maka nafi qalbihi qawla habbati min kibrin la yadkhul jannata. La yadkhul jannata maka nafi qalbihi qawla habbati min kibrin. Tidak akan mencium bau surga, apalagi masuk surga. Orang yang sekecil daripada biji sesawi atau ada sombong. Udah kita tak pelihara. Untuk tangis banyak nangis untuk ada ini belajarlah kita ngapain sih makanya nanti dia bisa akan kita pikir kita baca juga dewa ini maka di sini timbul pula sifat kibir sombong kibir itu sombong dan ujung rasa hebat. Nah, banyaklah empat. Karena akhir dengki mau gosip. Isi gosip mengaitakan orang merasa seorang baik. Tunggu, adalah perasaan rasa baik. Perasaan rasa baik namanya ujung. Rasa
alim, merasa fasih, merasa berilmu. Nah, perasaan itu gara-gara begitu tak pandang diri baik. Jangan tak hendak di awal kita ini merasa baik. Jangan kita hendak jadi orang baik. Jangan merasa diri baik. Makanya baik-baik. Namun nilai itu Allah Ta'ala buat manusia. Apabila ada perasaan merasa baik di diri ini, amat keinginan. Ini karena komplikasi lagi ini realisasi ini. Nomor 3, sebab gosip itu muncul atau karena anak meramaikan majelis. Majelis apa maksudnya sini? Majelis gosip. Kayak majelis taklim, bukan itu majelis taklim di sini. Majelis gosip minta maaf. Ibu-ibu lah, mamanya Amat ada, mamanya Inur ada, mamanya Hamidah ada, mamanya beri lakinya di masing-masing. Baiklah, bu, tadi baik, kayak pala kita, lakiku, oh, karena mau kemana, lakimu, kalau adik-adik mau kakaknya kalau mau, apa lakiku, itu lakimu tuh tampang orangnya, Nang saya pulang mau lakiku ini kan mau apa, tapi kan gue mau, laki itu sih. Nang saya kompak, lakiku mana pahlawan, mana pemalu, pulang gue. Nang saya kompak pulang, lakiku pemalu, pemalu, aku pulang, tangan ringan, nang saya kompak, aku bikin beleki. Cocoknya ini namanya majelis khusus. Maaf ibu-ibu lah. Kalau bapak-bapak mau buka bisa memang gosip ini dia. Aku pulang abainya Amat, abainya Udin, abainya Mahmud. Gosip ini mana saja. No, menjawab bapak ibu-ibu itu bapak mereka. Aduh yang nilai. Itu bapak ibu ya. Nah ini penting buat kita. Jangan ada majelis gosip. Kalau ada gosip di majelis, maka Allah tadi memandangkan misalnya mantan Pak Presiden kita Pak Jokowi misalnya ijazah sendiri dipermasalahkan, tetap dipermasalahkan kalau sendiri kalian memunculkan menampakkan ijazah asli. Itu aja. Artinya maaf, biar Pak mantan Presiden jangan salahkan orang. Kalau ijazah ini permasalahan selama dia tidak mau menampakkan ijazah aslinya, berarti orang berdosa gara-gara salah. Mudah kita jangan masuk ke lingkaran mata itu. Mudah selamatkan kita. Nah, insya Allah kita sambung lagi minggu depan. Maaf, sedikit kita benar jadi sudah. Ini Allah tadi jadi membaca kitab ini menceritakan kisah nama seibu dari banyak sangat seibu dari mudah kita minggu depan kita bagian umur sehat pada umur Al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اللهم إنا أنت عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما بين فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قدر الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الجبال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحقوق والدماء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما قلب عليه الليل واشرب عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المحجلين وشافع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأسباب وذرية آل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين والإخوان أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. أن ترزقنا ولجميع الحاضر والحاضرات صحة وسلام في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.